Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya di tengah perjalanan sengaja meluangkan waktu istirahat untuk sedikit memberikan catatan, untuk sedikit memberikan satu proses pemahaman untuk kita semua terkait dengan polemik yang terjadi baik itu di berbagai media mainstream maupun sosial media yang sudah melibatkan banyak pihak, baik itu tokoh nasional, baik itu para selebgram, baik itu tokoh lokal, tokoh politik, bahkan beberapa tokoh dunia seperti Perdana Menteri Malaysia pun sudah ikut memberikan komentar dan memberikan penghakiman kepada Gus Miftah terkait dengan ucapan dan sikap Gus Miftah pada saat melakukan tablik akbar di Magelang pada saat itu. Rekan-rekan sekalian, saya sedikit berbeda pemahaman setelah saya mengikuti perkembangan kasus ini dalam beberapa hari ya. Yang pertama adalah kalau kita berbicara salah atau tidaknya Gus Miftah, kalau kita berbicara marah atau tidaknya kita semua kepada Gus Miftah, jawabannya ya, itu mutlak. Gus Miftah itu salah. Salah ucapan dia, salah adab dia atau terapan adab dia dalam melakukan interaksi dakwah malam hari itu, nah itu jelas salah. Nah, apakah salah itu karena kebiasaan dia selalu menggunakan diksi atau kalimat yang kasar dalam membangun interaksi sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk karakter tanpa disadari, atau kesalahan itu mutlak kelalaian atau ketidakwaspadaan dia karena larut dalam satu kondisi, dalam satu suasana malam hari itu. Nah, ini juga bisa membuat orang itu tidak mawas diri dan tidak waspada. Nah, jadi apakah kesalahan itu karena sebabnya yang mana? Ya, yang jelas salah. Apakah kita sakit? Ya, iya kita sakit. Kita marah dengan sikap Gus Miftah seperti itu, yang jelas-jelas bahwa dia adalah seorang pendakwah, dia adalah tokoh agama, dia adalah pejabat negara yang seharusnya memberikan panutan baik dari sikap maupun dalam terapan perbuatan sehari-hari dia dalam membangun komunikasi dengan umat, yaitu berdakwah. Apalagi dia dalam hal ini sebagai utusan khusus hubungan umat beragama dan antar agama. Nah, tentunya Gus Miftah harus menggunakan diksi dan narasi yang baik, tentunya itu yang harus dibiasakan, apalagi kalau dia membangun komunikasi dengan umat agama lain, kan seperti itu. Dan selama ini memang dia berhasil ya. Dia selama ini memang membangun toleransi itu sangat bagus ya. Nah, tapi kembali lagi, kesalahan itu terjadi bisa karena kebiasaan atau karena kealfaan dia pada saat itu larut dalam satu suasana, dikelilingi banyak orang, dikelilingi para tokoh-tokoh agama dan tokoh politik pada malam hari itu, yang kebetulan mungkin tokoh-tokoh agama atau para pendakwah malam hari itu terlalu memberikan ruang yang lebar kepada dia, terlalu memposisikan diri dia berlebihan, karena orang-orang itu punya kepentingan ingin dianggap dekat dengan dia, ingin ada kepentingan strategis tertentu misalnya dengan dia sebagai pejabat negara, atau punya kepentingan politik dengan dia, ya kita tidak tahu. Yang jelas suasana itu pun bisa membentuk orang untuk tidak mawas diri. Nah, sehingga dia mutlak salah dan kita mutlak marah dengan dia. Nah, tetapi kita bersyukur karena dia sudah minta maaf, dan kita berbangga juga karena Bapak Sun Haji itu mau memaafkan dia dengan tulus ya, bahkan membangun komunikasi yang baik, bahkan saling bersilaturahmi ya. Jadi ini adalah satu proses penyelesaian
permasalahan personal itu sudah berjalan dengan baik dan bijak. Nah, jadi itu membuat kita bahagia dan membuat kita berbangga dengan Bapak Sun Haji sebagai orang yang dizolimi pada saat itu ya, tanpa disadari. Gus Miftah itu kan menzolimi dia malam itu. Ditambah lagi orang-orang di sekitar dia yang ikut tertawa bahagia melihat ada orang dizolimi dan melihat ada orang menzolimi, tapi malah tertawa bahagia. Nah, jadi sebenarnya orang-orang itu jauh lebih zolim, jauh lebih bersalah dibandingkan Gus Miftah itu sendiri. Ya karena Gus Miftah itu sebagai manusia pada saat itu dia melakukan kesalahan, dia alfa, dia hilaf. Nah, tetapi yang lebih salah lagi adalah orang-orang di sekeliling dia yang mereka itu juga adalah tokoh-tokoh agama, tetapi mereka tertawa bahagia. Ini kan luar biasa. Ini yang tidak kita habis pikir ya kalau kita pikirkan dan kalau kita renungkan kondisi tersebut. Kok bisa ada seseorang yang sedang menzolimi, tanpa disadari dia melakukan tindakan penzoliman, karena orang yang dia zolimi itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak punya, orang yang lagi mencari nafkah. Tetapi ada di sekeliling dia yang itu adalah tokoh-tokoh agama juga, tertawa bahagia dan menganggap itu sebagai sebuah tontonan. Nah, di mana keilmuan mereka, di mana keimanan mereka dan kesadaran pribadi mereka? Seharusnya mereka ini memberikan teguran, mereka ini prihatin dengan ada orang yang lagi berbuat salah dan lagi ada orang yang disalahi. Nah, jadi seharusnya kan mereka ini kan tidak bahagia. Nah, tetapi yang kita lihat, yang dipertontonkan kepada kita, mereka tertawa bahagia. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ini luar biasa. Inilah kondisi para tokoh dan ulama kita saat ini. Gus Miftah salah, ya mutlak. Kita marah, ya mutlak boleh. Nggak ada yang bisa melarang kita marah. Tetapi kita juga harus objektif, di mana kita juga bahagia dan berbangga diri. Terlepas Gus Miftah itu setelah mendapatkan teguran dari Seskap, habis itu dia minta maaf dan terjalin komunikasi yang baik, sehingga Bapak Sun Haji itu juga akhirnya juga memaafkan dan berkunjung ke pondok pesantren dia. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita berbicara permasalahan di antara mereka berdua ini selesai. Akan tetapi permasalahan yang belum selesai ini adalah reaksi dari aksi yang dilakukan oleh Gus Miftah itu. Nah, reaksi dari masyarakat, baik masyarakat yang punya kepentingan dan tidak punya kepentingan, ini yang memprihatinkan. Kenapa saya katakan memprihatinkan? Karena reaksi itu begitu terus-menerus secara masif, seolah-olah reaksi ini ada yang menunggangi dan membuatkan jalan tol terjadinya gulungan tsunami yang maha dahsyat sehingga tidak terbendung, dan reaksi ini sudah menjurus dan menjadi pada sebuah proses penghakiman, sudah menjadi satu proses peradilan barbar di dunia maya. Ini yang luar biasa ya, sehingga kita jadi mengabaikan objektivitas, kita jadi mengabaikan realitas, berpikir secara dialektika ya. Nah, ini yang memprihatinkan kita. Terus yang ketiga adalah rekan-rekan sekalian, saya kecewa dengan sikap istana. Saya kecewa dengan presiden kebanggaan kita, Bapak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena dia membiarkan bola ini menggelinding, tetapi dia sebagai presiden tidak take over permasalahan ini. Gus Miftah dan seluruh jajaran kabinetnya itu adalah tanggung jawab dia dan anak buah dia. Sehingga untuk mensikapi permasalahan ini, presiden itu bisa ambil alih dan take over. Jangan sampai kekuasaan presiden ini
dikalahkan oleh peradilan barbar, dikalahkan oleh peradilan netizen di dunia maya. Presiden ini punya legitimit. Presiden ini punya dasar hukum, punya dasar konstitusi yang kuat. Dan anggota kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Tetapi dia biarkan peradilan barbar yang memutuskan. Sehingga Gus Miftah jadi mengundurkan diri. Dan Bapak Presiden terima pengunduran diri itu. Itu sebuah kesalahan yang fatal menurut saya. Sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang sedikit mengerti dalam proses politik yang sedang berjalan kemarin dan dialektika politik yang terjadi, bagaimana proses Prabowo untuk mencapai satu posisi presiden itu dia melibatkan banyak pihak dan banyak kontribusi para pihak juga. Nah, ini yang mengecewakan. Akhirnya terkesan presiden ini hanya ingin bersih, ingin selamat, bahwa seolah-olah itu tanggung jawab anak buah. Ini yang tidak benar. Karena rekan-rekan sekalian, seharusnya sikap presiden tegas. Sebelum peradilan barbar ini terus berjalan menggelinding bagai bola salju dan tsunami yang tak terbendung, seharusnya istana langsung take over. Langsung press release. Langsung membuat pernyataan. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan satu, minta maaf atas kesalahan anak buah saya, minta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat dan kepada Bapak Sun Haji sebagai rakyat saya atas kesalahan anak buah saya, atas kesalahan anggota kabinet saya, atas adab dan perilaku dari anak buah saya yang telah menyakiti Bapak Sun Haji dan menyakiti rakyat Indonesia. Saya sebagai presiden, sebagai leader dari mereka, pemimpin dari mereka, dan saya secara pribadi meminta maaf kepada masyarakat, meminta maaf kepada Bapak Sun Haji. Terlepas Gus Miftah minta maaf, Prabowo juga seharusnya harus menyatakan itu secara langsung dan terbuka. Minta maaf. Yang kedua, rakyatku sekalian, Gus Miftah saya pilih menjadi salah satu pembantu saya dalam kabinet itu karena Gus Miftah sedikit banyak ada potensi. Apakah potensi itu dari kontribusi politiknya ataukah kontribusi personalnya dalam konteks kapasitas? Tapi yang jelas Gus Miftah itu ada kontribusi. Salah satu kontribusi politik Gus Miftah adalah perlu rakyat semuanya ketahui bahwa bergabungnya Kang Deddy Mulyadi yang sekarang menjadi gubernur terpilih di Jawa Barat, provinsi dengan penduduk terbesar, dan Prabowo Gibran menang juga di Jawa Barat. Yang ketua tim pemenangan dalam Pilpres kemarin itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Kenalnya Kang Deddy Mulyadi itu adalah saya dikenalkan oleh Gus Miftah. Sehingga Kang Deddy Mulyadi menyatakan mundur dari Golkar, mundur dari anggota DPR. Ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ini adalah satu bentuk kontribusi yang luar biasa. Itu baru salah satu kontribusinya Gus Miftah dalam proses dialektika politik saya dalam proses Pilpres kemarin. Sehingga maka Gus Miftah saya minta menjadi bagian dari anggota kabinet saya, yang tepatnya menjadi utusan khusus komunikasi hubungan antar umat beragama. Nah, jadi rekan-rekan, seharusnya itu sikap Prabowo, harus jujur, harus menunjukkan tanggung jawabnya terhadap anak buahnya. Jangan dibiarkan anak buahnya diadili oleh publik sendiri. Jangan biarkan peradilan brutal yang memutuskan sehingga akhirnya Gus Miftah ini harus mundur dan diterima. Tidak boleh. Ini negara adalah negara hukum. Ini yang kecewa saya dengan Bapak Prabowo. Yang ketiga, seharusnya Bapak Prabowo juga menyatakan, berikan saya kesempatan, berikan Gus Miftah kesempatan. Ada masa koreksi, ada masa kita nanti melakukan verifikasi dan evaluasi,
dari kinerja semua anggota kabinet saya, termasuk Gus Miftah. Apabila dalam proses ke depan ada satu kesalahan atau tindakan yang kontraproduktif kembali, ya tentunya Gus Miftah sudah tahu konsekuensinya. Tetapi untuk kali ini saya mohon kepada rakyat Indonesia, berikan saya kesempatan, berikan Gus Miftah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini dengan tindakan, dengan perbuatan yang lebih produktif dan lebih positif. Karena saya berkeyakinan Gus Miftah masih berpotensi mampu menciptakan nilai manfaat, masih berpotensi mampu menciptakan nilai tambah dalam rangka pemberdayaan umat Islam hari ini dan ke depan, dibandingkan dengan kesalahannya yang dia lakukan sekarang. Memang dia salah, tetapi masih ada potensi dia memperbaiki kesalahan itu dengan tindakan yang lebih produktif. Kalau kita amputasi, berarti rakyatku sekalian, itu memposisikan dan membuat diri saya dalam posisi untuk mengabaikan satu proses dialektika politik di mana di situ ada kontribusi Gus Miftah. Saya ingin bekerja sama dengan semua orang-orang yang ada di belakang saya dan punya kontribusi dalam perjuangan secara tulus dan ikhlas, sehingga berikan kesempatan. Terus yang keempat yang harus kita sadari adalah, ini yang seharusnya Prabowo sampaikan. Dengan kejadian ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengambil hikmah yang positif. Kita harus menggali hikmah yang produktif. Ternyata kita dibukakan di hadapan mata kita langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rakyat Indonesia yang posisinya seperti Bapak Sun Haji dan Sun Haji yang lain masih puluhan ribu, masih ratusan ribu. Itu yang menjadi PR besar kita, dan itu ditampilkan Allah SWT di depan mata kita semua. Ini menjadi PR besar kita. Ternyata kondisi rakyat kita yang hari ini mencari nafkah untuk makan hari ini, mencari nafkah hari ini untuk makan besok hari, itu masih sangat banyak. Dan itu Bapak Sun Haji yang lain itu yang tersebar masih puluhan bahkan ratusan ribu. Sehingga kondisi ini harus kita ambil hikmah secara produktif, sehingga kita ini menjadi terbuka. Dan yang kita syukuri adalah dari kejadian ini ada satu berkah juga yang produktif didapatkan oleh Bapak Sun Haji. Dan itu adalah buah dari proses hidup dan perjuangan hidup yang beliau selama ini jalani dengan ikhlas sebagai kepala keluarga yang punya tanggung jawab. Dan dia dipertemukan dalam satu kondisi, yaitu kejadian di Magelang itu dengan Gus Miftah, sehingga pada saat itulah alam yang menggerakkan untuk terjadi satu proses perubahan hidup secara cepat. Ini adalah satu hikmah yang produktif juga yang harus kita akui didapatkan oleh Bapak Sun Haji dari kesalahan yang dilakukan oleh Gus Miftah. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, seharusnya Prabowo sebagai presiden mengambil langkah-langkah produktif dan komprehensif tersebut, sehingga dia tidak biarkan peradilan barbar itu yang menang. Ini bukan berarti kita membela Gus Miftah. Saya tidak membela Gus Miftah ini, tetapi kesalahan Gus Miftah saya tempatkan secara proporsional, saya kaji secara objektif. Tetapi posisi Gus Miftah juga, karena saya mengetahui bagaimana proses dialektika politik yang dia lakukan dalam perjuangan ikut andil memenangkan Prabowo Gibran kemarin, ini nggak bisa diabaikan. Kalau Prabowo bersikap seperti ini semua dengan anak buahnya dan dengan semua anggota kabinetnya, lalu bagaimana anggota kabinetnya bisa merasa nyaman bekerja? Bagaimana bisa merasa nyaman mengejar target dan impian-impian besar yang selalu disampaikan Prabowo secara retorika, sementara di satu sisi mereka merasa bekerja sendiri. Mereka berhasil, Prabowo yang punya nama, potensi terpilih lagi di 2029,
Tetapi kalau anggotanya, kabinetnya, anak buahnya gagal, mereka tanggung sendiri. Ini adalah sebuah kondisi birokrasi de factual yang tidak sehat. Ini kritik keras kita kepada Bapak Prabowo. Bapak Prabowo tidak boleh cuci tangan, harus take over permasalahan ini. Ini bukan permasalahan kecil lagi. Ini betul kalau kita lihat ini hanya sebuah kasus kecil. Gus Miftah kasar menghina orang, digoreng di sosial media, dituntut mundur, akhirnya mundur. Selesai. Sebenarnya tidak. Ini adalah proses awal kita untuk melakukan satu kajian dan evaluasi bagaimana proses kehidupan berbangsa kita ini sudah sangat tidak sehat. Kita berharap banyak dengan Bapak Prabowo melakukan pembenahan dan verifikasi sistem ini secara baik, tetapi ini belum kelihatan. Kita belum disuguhkan arahnya ke situ. Bahkan permasalahan ini yang sebenarnya ini permasalahan kecil, yaitu antara personal Gus Miftah dengan personal Bapak Sunarji, personal Gus Miftah dengan publik yang menyaksikan, sehingga terjadi arus peradilan barbar tersebut. Tetapi Prabowo sebagai pemimpin tidak mampu menyelesaikan ini secara bijak dan tepat, tapi malah membiarkan bola salju ini terus bergulir. Sementara kita tahu, saya yakin Bapak Prabowo juga tahu, bahwa meledaknya seperti tsunami gelombang massa ini menyerang Gus Miftah, ini nggak lepas karena Gus Miftah adalah ulama pendukung Prabowo. Dan kita juga sudah tahu siapa-siapa dan kelompok-kelompok mana yang 2014-2019 yang memang jago menggoreng atau menggulung seseorang di publik kalau ada kesalahan. Bahkan termasuk mereka waktu itu, bagaimana mereka menggoreng Jokowi sebagai presiden, dianggap pelongo-pelongo, dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin dan menjadi presiden. Tapi faktanya Jokowi manusia terbaik pada saat itu, sehingga ternyata Jokowi yang terpilih menjadi presiden selama 2 periode. Terlepas apapun, kita harus akui bahwa Jokowi yang terbaik di hadapan Tuhan dalam proses kontestasi tersebut, maka dia terpilih. Tetapi kelompok-kelompok itu menganggap Jokowi ini bukan siapa-siapa. Nah, jadi kelompok-kelompok itulah yang saat ini terus menggoreng Gus Miftah. Ingat, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh anggota kabinet yang lain, seperti Yusril menyatakan HAM 98 bukan HAM berat, seperti Yandri, menteri dari PAN yang di Menteri Desa Tertinggal, menggunakan kementerian untuk sosialisasi istrinya sebagai calon bupati. Tetapi gorengan sosial media tidak separah ini. Kenapa? Karena mereka berdua bukan ulama. Tetapi karena Gus Miftah ini adalah ulama, dan ulama yang betulan menjadi utusan khusus Presiden Prabowo, dan dia termasuk dekat dengan Presiden Prabowo dan Jokowi. Nah, ini dia empuk karena sudah menjadi rahasia publik bahwa kita ini umat Islam ini sangat lemah dengan persatuan. Kita ini banyak lipstiknya, di depan seolah akrab, di depan seolah bersaudara, di depan seolah saling memuji, merangkul, tapi sebenarnya di belakang inginnya menusuk dan memukul. Nah, sehingga melihat kondisi Gus Miftah seperti ini, banyak tokoh-tokoh agama, banyak oknum-oknum dari para alim ulama itu yang tepuk tangan dan bahkan cenderung mendorong supaya peradilan barbar ini berhasil. Dan Prabowo gagal dalam menyelesaikan permasalahan ini dan menyelamatkan dan memberikan kenyamanan serta keamanan untuk pembantunya yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses kontestasi Pilpres kemarin. Nah, dan Prabowo dalam hal ini kalah dengan peradilan barbar. Nah, dan kita harapkan Prabowo sebagai pemimpin yang kita harapkan mampu membawa Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 45, itu betul-betul bisa by progress dari proses dialektika yang real dan nyata, bukan hanya sekedar retorika,
bukan hanya sekedar wacana yang tidak ada konteks langkah taktis dan penyelesaian teknis. Nah, dan inilah ujian Prabowo. Apapun yang Prabowo sampaikan, apapun yang menjadi visi besar Prabowo, yang jelas buktinya adalah mampu menjadi leader, mampu meng-create permasalahan dan visi besar dari masing-masing kementerian, dari masing-masing pembantunya, dan mampu memberikan satu kerangka teknis yang bisa menjadi pedoman yang dikerjakan. Nah, ini baru Prabowo ini akan berhasil memimpin. Kalau seperti ini bagaimana harapan besar kita ke depan? Maka kita sangat berharap istana ambil sikap, tolak pengunduran diri Gus Miftah, dan ambil alih oleh Prabowo permasalahan ini, dan minta maaf kepada masyarakat seperti gambaran yang saya sampaikan di awal. Karena itulah harapan besar kita, supaya negara kita ini betul-betul tetap sebagai negara hukum. Proses peradilan, baik itu secara politis maupun hukum, itu bukan di tangan para peradilan barbar, bukan di tangan netizen. Karena Prabowo terpilih sebagai presiden di bawah naungan konstitusi, dilindungi dan dijaga konstitusi. Kenapa harus kalah dengan peradilan barbar? Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi kajian strategis kita. Karena bagaimanapun juga kita harus objektif dalam melakukan kajian. Kita harus jujur dengan hati dan nurani kita, sehingga kita akan mampu melakukan satu kajian dan proses penilaian secara proporsional. Dan inilah sikap saya sebagai salah satu warga negara, sebagai salah satu pendukung Prabowo 3 kali kontestasi. Dan di kontestasi yang ketiga tadi, 6 bulan sebelum Bapak Prabowo itu memutuskan berpasangan dengan Mas Gibran, ya saya pun sudah meyakini bahwa Pak Prabowo itu memang sudah waktunya dan jatahnya untuk jadi, karena beliau adalah seorang presiden yang memang punya darah dan punya terah, yaitu dari Kesultanan Mataram. Itu yang menjadi dasar keyakinan saya di awal. Karena yang ketiga kontestasi ini insya Allah pasti menang, dan itu saya diskusikan dengan banyak pihak, sehingga saya sebagai pecinta Prabowo, sebagai pendukung Prabowo, saya tahu persis bagaimana para pihak berjuang, bagaimana militansinya para tokoh-tokoh berjuang, dan itu salah satunya Gus Miftah. Sehingga dalam hal ini Bapak Prabowo harus mampu menunjukkan dan memberikan kenyamanan kepada pendukungnya, memberikan kenyamanan kepada pembantunya. Lihatlah pada masa Orde Baru, pada masa Pak Harto. Pak Harto itu mampu memberikan kenyamanan kepada semua pembantunya, mampu menjaga semua para pembantunya untuk bekerja dengan tenang dan baik. Wajar pembangunan pelita demi pelita itu berjalan dengan baik, karena leadershipnya berjalan. Nah, era reformasi ini berbeda. Banyak kejadian di masa-masa kabinet sebelumnya, di presiden sebelumnya, memang terkadang presiden ini lebih condong pada cuci tangan karena menjaga citra personal, sehingga banyak hal-hal yang dilakukan bersifat pencitraan. Nah, dan ini harus diakhiri, ini harus diselesaikan oleh Bapak Prabowo. Jangan mengedepankan pencitraan, jangan takut dengan gelombang massa yang merupakan peradilan barbar. Karena Prabowo adalah presiden yang sah. Ambil alih masalah ini, buat pernyataan secara resmi, sampaikan kepada rakyat secara benar, sampaikan kepada rakyat secara proporsional. Rakyat ada di belakang Bapak Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.